Razia PMKS di kawasan Tambora diwarnai perlawanan dari rombongan pengamen ondel-ondel. Adu mulut dan upaya kabur terjadi saat petugas berniat mengamankan para pengamen. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas akhirnya membiarkan para pengamen ondel-ondel melarikan diri. Saya kakak dari bos. Ayo mengikuti bos. Enggak bisa saya. Enggak bisa. Pasangan suami istri manusia gerobak menolak diamankan petugas gabungan saat mangkal di kolong rel Jalan RP Suroso Menteng, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ya, besok saya mau pulang. Enggak. Sambil menggendong balitanya, si ibu terus menjerit histeris, menolak dibawa petugas. Sementara suaminya terus berusaha mempertahankan gerobaknya dari tangan petugas. Meski sempat kewalahan, petugas akhirnya mengangkut paksa Pasutri dan balitanya ke dalam mobil. Setelah dicari selama 2 hari, tim gabungan akhirnya menemukan bocah 4 tahun warga desa Banuasi Bouhu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ia ditemukan di tepi sungai sejauh 2 km dari lokasi awal ia dilaporkan hilang. Saat ditemukan, bocah malang ini telah tewas, sementara sang nenek belum ditemukan. Sebelumnya, ia dan neneknya dilaporkan terseret arus sungai saat menyeberang usai mengambil bantuan langsung tunai. Diduga tak kuat mengantre di antara ratusan warga penerima bantuan langsung tunai, seorang nenek di Ogan Ilir, Palembang pingsan. Sang nenek langsung dievakuasi ke tempat terbuka agar bisa mendapat pasokan udara yang lebih baik. Warga yang mengantre BLT memang sangat banyak dan membeludak. Mereka mengantre sejak pagi untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 dari pemerintah. Evakuasi seorang ibu rumah tangga yang tercebur ke sumur sedalam 15 meter berlangsung dramatis. Korban berhasil selamat dengan kondisi lemas dan langsung dirujuk ke puskesmas. Tim Damkar Pemkab Jember mengevakuasi seorang ibu rumah tangga bernama Yusri, warga desa Kalisat, Jember yang tercebur sumur sedalam 15 meter. Korban terjatuh usai menginjak keramik lantai yang di bawahnya terdapat sumur. Upaya evakuasi berlangsung dramatis, petugas mengangkat tubuh korban dengan tali dan peralatan pertolongan lainnya. Korban selamat meski dalam kondisi lemas. Ia kemudian dirujuk ke puskesmas desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari pihak Damkar, Posko Kalisat, segera mengangkat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Selamat kondisinya? Kondisinya selamat. Itu terpleset atau gimana? Mungkin bangunan itu mungkin tidak dicor. Diduga lantai keramik sudah dalam kondisi rapuh, sehingga ketika diinjak langsung hancur dan mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sumur. Pemirsa, kota Surabaya memang identik dengan makanan pedas. Satu di antaranya yang terkenal yaitu kuliner sambelan. Beragam menu makanan dengan sensasi pedas disajikan lengkap dengan lalapan yang pas untuk berbuka puasa. Kota Surabaya memang surganya kuliner pedas. Kuliner pedas yang tengah diburu di Kota Pahlawan ini adalah sambal cobek bakar. Setiap hari, kuliner sambal cobek bakar ini dikunjungi pecinta sambal yang penasaran dengan nikmatnya sambal yang mampu menggoyang lidah. Kuliner cobek sambal hot plate ini disajikan di atas cobek yang dilengkapi dengan lauk pauk seperti ikan lele goreng, ayam goreng, telur goreng, cumi goreng, dan paru goreng. Semuanya saya kunciin, semua saya makan. Jadi rasanya tuh kayak nano-nano. Semuanya rasanya legit, nyelekit ke lidah. Jadi terus rasanya tuh ke perut kita tuh rasanya kan anget, enak ya. Orang kalau makan kalau pas selera kita kan rasanya di perut itu mantap, enak. Ada 6 jenis sensasi sambal yang tentunya mampu menggugah selera para pecinta sambal. Di antaranya sambal gami, sambal mata, sambal ijo, sambal bawang, sambal salted egg, dan sambal dabu-dabu yang semuanya disajikan di atas hot plate. Menu ini adalah sambalnya kita olah di tempat, jadi sambalnya itu panas. Jadi tidak cuma lauknya aja, tapi sambalnya juga panas.
Tempat makan sambal cobek bakar ini setiap harinya mampu menjual hingga 200 porsi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Kuliner pedas memang tidak ada duanya pemirsa, tapi hati-hati jika makan makanan pedas saat berbuka puasa, nanti bahaya untuk lambung. Nah, dari Surabaya kita ke Yogyakarta, ada referensi makanan berbuka puasa yang tidak kalah enak. Kita sapa langsung Anissa Rizkia yang sudah siap berbuka puasa di sana. Anissa, menu apa hari ini yang Anda pilih untuk berbuka puasa? Iya, baik Adisa, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, saat ini saya memilih salah satu menu buka puasa yakni olahan sapi. Di sini ada aneka macam sop dan juga sate sapi, namanya adalah Warung Sop Sate Pak Bayu. Saya akan langsung berbincang bersama ownernya di sini yakni Pak Bayu. Halo Pak Bayu, selamat malam. Malam. Ini yang favorit apa sih Pak sebagai menu andalannya warung sop dan sate sapi ini? Yang paling terkenal atau orang nyari di sini itu namanya balung dinosaurus bakar. Jadi ya memang besar sekali. Mungkin hanya ada satu-satunya di Indonesia menu ini. Dan ciri khas menunya ada di warung kita yang most wanted lah, orang paling suka sini. Nah, memang bagian sapi ya. Jadi karena memang kita semua olahannya sapi, ini kita pakai punggung sapi yang besar, terus diolah lama jadi empuk, meskipun besar tapi empuk dan bumbunya meresap ke dalam. Oke. Nah, kalau dilihat di layar kaca itu kan ada balung dinosaurus, itu bumbunya apa aja sih Pak? Kenapa bisa merasuk banget tuh? Ya, kita punya bahan-bahan tradisional ya, resep dari simbah-simbah zaman dulu di Jawa. Jadi di Jawa itu ada budaya namanya sate kere ya. Dan kita rasanya itu udah ciri khas Jogja banget. Nah, kita pakai bumbu-bumbu itu untuk olahan menu balung dinosaurus ini. Oke. Nah, untuk balung dinosaurus ini biasanya Pak setiap harinya menjual berapa porsi nih? Karena saya lihat rame banget kan, setiap hari pasti waiting list setiap berbuka puasa. Iya, banyak banget ya. Kita kiloan ya, mungkin bisa sampai 200 kiloan, 300 kilo iya per harinya. Okay. Memang banyak banget. Iya. Selain balung dinosaurus, ada menu apa lagi sih Pak di sini? Yang paling terkenal namanya sop balung gajah. Jadi itu murah sekali ya, kita balung besar tapi harganya cuma 13.000. Yang sate ini sate sultan, sate suge, itu memang nggak ada di tempat lain ya. Kita bikin menu-menu yang khas di Jogja, hanya ada di sini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini nampaknya saya penasaran banget nih untuk rasanya seperti apa. Mari saya akan langsung ke tempat lokasi saya. Memang pemirsa, di sini itu disarankan untuk bisa reservasi terlebih dahulu. Karena sampai sekarang ini tempatnya semuanya full sekali. Dan untuk jam bukanya kita biasanya di jam 4 sore sampai jam 10 malam saja. Jadi bagi Anda yang hendak berniat berbuka puasa di sini bisa langsung reservasi terlebih dahulu. Selain itu harga yang ditawarkan cukup terjangkau pemirsa. Mulai dari 13.000 saja Anda bisa menikmati olahan daging sapi. Ini dia pemirsa, nampak di layar kaca Anda. Dan pesanan saya ini sudah ada di meja semua. Tadi yang disebutkan sama Pak Bayu adalah menu andalannya yakni ini adalah balung dinosaurus bakar. Kemudian saya juga pesan sop balung gajahnya. Ini dia, saya langsung mau nyobain. Siap-siap ya Anissa dan teman-teman yang di studio ini pasti ngiler nih ngeliat saya. Gimana rasanya ya? Saya akan cobain. Ini nih bumbunya bener-bener terlihat di sini pemirsa. Bener-bener nggak pelit nih. Wah, saya juga akan potong balung dinosaurusnya ini. Ini adalah di bagian punggung sapi. Wah, ini nih gede banget, nikmat banget. Saya akan coba. Ini benar-benar empuk pemirsa, dagingnya mudah sekali. Bumbu dari bawang, kemudian ada rempah-rempahnya juga. Kemudian di sini ada juga rasa manisnya. Ini kerasa sekali pemirsa, gurih dan mantap banget. Untuk sate
Satenya nih yang unik adalah sate sultan. Saya juga penasaran nih apakah nanti saya makan ini akan jadi sultan. Nikmat pemirsa, bener-bener empuk dan direkomendasikan bagi Anda yang penasaran. Nampaknya enak sekali ya. Mau lanjut makan di sini. Silakan Anissa. Baik. Di studio. Baik Anissa, silakan lanjutkan santapan berbuka puasa Anda. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, setelah berpuasa sehari penuh, tubuh tentu butuh asupan nutrisi. Berbuka dengan sajian organik bisa menjadi pilihan sehat, salah satunya nasi uduk ungu yang tidak hanya lezat tapi juga sehat. Menjaga kebugaran di bulan puasa bisa dilakukan melalui asupan nutrisi yang menyehatkan. Untuk Anda yang ingin menikmati menu buka puasa yang sehat dan jelas nutrisinya, kafe ini menyediakan segala kebutuhan dalam satu atap. Salah satu makanan yang diburu yaitu nasi uduk bunga telang. Nasi uduk warna ungu dari bunga telang yang diolah tanpa pengawet dan MSG. Bahan makanan semua organik, diolah langsung oleh chef yang juga seorang ahli nutrisi. Saya bikin nasi uduk bunga telang ini sama seperti nasi uduk seperti biasanya, cuman yang membedakan adalah saya menggunakan air telang. Jadi air telang itu dari bunga telang yang sudah kita keringkan lalu kita rebus sehingga akan menghasilkan warna ungu seperti ini. Jadi ini bukan dari pewarna makanan, tapi dia tentunya ada gunanya ini. Jadi bukan cuma warna ungu bikin cantik aja, dia gunanya itu antioksidan di badan kita. Nasi uduk bunga telang cocok dikombinasikan dengan teh bunga telang karena selain kaya nutrisi, juga diyakini dapat menangkal radikal bebas. Di sini juga lengkap, ada air organik juga. Nah, kebetulan dari semuanya ini kita ciptakan kafe, jadi ada minuman dan makanan yang semuanya itu organik, di mana untuk lifestyle hidup sehat. Sambil menikmati makanan, Anda dapat berkonsultasi langsung sambil menikmati hidangan berbuka yang sehat. Nah pemirsa, ini salah satu makanan yaitu nasi uduk bunga telang yang menjadi best seller di kafe ini. Nih, dari segi rasanya aja yaitu gurih dan dari warnanya juga menggunakan bahan organik. Nah, ada yang khas nih pemirsa, ada sambal matahnya. Nah, tak hanya nasi uduk bunga telang, di sini ada juga mie taro dari pewarna alami juga. Tak hanya dari makanan, ini juga minuman, ada minuman dari bunga telang yang bergamot dan juga imun, dan ini khasiatnya yaitu salah satu untuk meningkatkan imunitas dan juga memperbaiki sistem saraf. Di Jakarta, Lisa Oktaviani, Didi Oktavian, Ainus melaporkan. Pemirsa, anggota Resmo Polresta Solo menembak sesama anggota polisi dari Polres Wonogiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.